Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Di awal ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan sebuah wahana. Kalau kita sedang mengunjungi sebuah tempat hiburan, contohnya saja roller coaster. Bagaimana perasaan kita ketika kita menaiki sebuah wahana ini? Mungkin ada dari kita yang senang dan berkata bahwa ini adalah pengalaman yang sangat seru dan saya akan mengabadikan momen ini. Tetapi bagaimana dengan mereka yang takut ketinggian ataupun mereka yang baru pertama kali mencoba? Wah, pasti akan timbul perasaan yang was-was, pasti akan timbul perasaan yang tidak aman dan takut terhadap ketinggian. Apalagi kalau misalnya di sebuah wahana itu terdapat, waduh kayaknya ini kurang aman deh kalau saya naik, tetapi saya pengen mencoba. Ada begitu banyak hal yang membuat kita akhirnya menjadi khawatir akan sesuatu, secara khusus ketika kita menaiki sebuah wahana. Apakah hal ini wajar bagi kita? Ya tentu saja ini hal yang wajar, apalagi bagi si pemula, bagi si pertama kali mencoba. Karena ketika dia berani melangkahkan dirinya, dia mencoba, maka ada sebuah hal atau resiko yang harus ia alami, yaitu ia harus mencoba menghadapi rasa takutnya. Walaupun rasa takut itu mungkin menjadi momok di dalam kehidupannya atau di dalam kehidupan kita, tetapi hal-hal yang menjadi momok ini ketika kita terus membiarkannya di dalam hidup kita, kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang indah untuk kita nikmati. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, menjadi seorang Kristen atau pelayan Tuhan yang melayani jemaat haruslah menjadi pribadi yang mau mendengarkan apa kata Tuhan, apa maksud Tuhan, dan apa rencana Tuhan di dalam hidupnya. Mari saya mengajak kita untuk membuka bersama di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Dari bagian firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa dengan pemberian diri sebagai seorang hamba yang mengerjakan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan, tentu kita harus memiliki sikap hidup yang dapat menjadi teladan dan juga contoh yang baik bagi sesama kita. Karena pemberitaan firman itu tidak hanya berdasarkan dari kata-kata saja, tetapi bagaimana kita juga belajar untuk menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Melalui tutur kata kita, cara kita bersikap, cara kita berperilaku, cara kita menunjukkan sikap hati kita yang rendah hati kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Nah, secara khusus kita akan melihat di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini kembali mengingatkan kita bahwa kunci mengatasi kekhawatiran adalah di dalam Dia, yakni dengan kita mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya di dalam Alkitab kita. Bahkan di dalam ayat 7 secara spesifik dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa ada satu jaminan yang pasti, yaitu jalan keluar yang terbaik dari segala kekhawatiran, ketakutan kita, kecemasan kita adalah penyerahan diri kepada Allah secara total, dan Dia akan memelihara jiwa kita. Karena kekhawatiran dapat menjadi senjata iblis untuk menjatuhkan orang-orang yang telah dipilih dan yang telah dipercayakan melayani Allah. Oleh karena itu, untuk melawan siasat si jahat, maka hanya dibutuhkan keteguhan iman. Keteguhan iman di mana iman kita tidak goyah walaupun tantangan dan pergumulan bahkan datang silih berganti. Menjadi pengikut Kristus adalah orang-orang yang memiliki iman yang teguh. Oleh karena itu, marilah kita menghidupi hidup kita yang telah dianugerahkan oleh Allah ini sebagai sebuah panggilan hidup dari Allah, dan biarlah Ia yang bekerja dan berkarya secara penuh dalam hidup kita. Ia yang akan memperlengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan dan juga mengokohkan kita. Walaupun penderitaan di dalam dunia ini datang silih berganti, tetapi percayalah bahwa ada damai sejahtera dari Tuhan yang akan terus memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati.